Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar pinjol dan ada beberapa statement-statement yang menyatakan bahwa kalau misalnya hutang kita di pinjol itu bisa otomatis lunas jika pinjol tersebut melanggar aturan-aturan OJK, di samping adanya perjanjian-perjanjian yang membatalkan perjanjian hutang piutang. Nah, setiap pinjol tentu mempunyai perjanjian-perjanjian berbeda-beda ya, teman-teman. Ada perjanjian yang memang menyatakan hutang akan dianggap lunas dan lain sebagainya. Tapi coba teman-teman cek kembali pinjol masing-masing. Apakah ada klausul yang menyatakan bahwa utang pinjol akan otomatis dianggap lunas jika memang terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran dari salah satu pihak, ya, membatalkan perjanjian tersebut. Rasanya tidak ada pembatalan perjanjian dengan alasan untuk penagihan-penagihan atau pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut sebenarnya ranah kasusnya berbeda-beda. Banyak yang bilang bahwa utang pinjol otomatis lunas kalau memang kalian dilanggar privasinya, pihak pinjol itu melakukan tindakan-tindakan yang tentunya merugikan kalian baik secara materi maupun imaterial, itu tidak akan menghapus serta-merta hutang teman-teman. Bukannya saya tidak mendukung kalian yang galbay, bukannya saya malah menakut-nakuti kalian, tidak. Tapi justru saya di sini ingin berusaha untuk share solusi terbaik gagal bayar pinjol itu selain menganggap utang lunas itu apa sih? Karena ketika teman-teman menganggap statement ini benar bahwa utang pinjol auto lunas jika pinjol melanggar, sebenarnya itu adalah keputusan sepihak kalian. Karena dari sisi pinjol pun tentu kalau ada pelanggaran-pelanggaran biasanya itu juga harus ada keputusan pengadilan atau kebijakan pinjolnya tersendiri yang akan menghapus utang kalian, ya. Jadi nggak usah kalian nunggu pinjol melakukan pelanggaran. Ada kok orang lain yang udah galbay tahun 2 tahun yang dianggap lunas oleh pinjolnya, ada. Tapi kan itu wewenang si pemberi pinjaman. Misal di Aku Laku, wewenangnya Aku Laku. Tapi itu juga satu dari 1000 atau 1 juta kasus ya yang tiba-tiba utangnya dianggap lunas. Dan sini yang ingin saya fokuskan adalah teman-teman harus pahami betul ketika teman-teman dilanggar atau di si pinjol itu menagih dengan melanggar aturan. Teman-teman harus simpan bukti-buktinya. Teman-teman harus harus mendokumentasi setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jangan langsung teman-teman memutuskan kalau memang pinjol ini melanggar, wah utangnya lunas nih, utang si pinjol. Jangan ya. Karena apa? Karena ya pinjol nggak pernah tahu. Kadang pihak ketiga yang menyalahi aturan, si pinjol nggak tahu dan kalian memutuskan sendiri untuk galbay dan memang ini sudah dianggap lunas. Nggak bisa gitu. Karena kan yang berhak untuk mencabut utang kalian di silik OJK itu si pinjolnya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri bahwa utang kita auto lunas atau tidak. Tapi kita setidaknya bisa melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang membuat kita setidaknya bisa lebih tenang dan tidak tinggal diam ketika hak-hak kita dilanggar, kita mulai katakanlah diteror, diganggu oleh oknum DC tersebut. Setidaknya kita ada perjuangan dan perlawanan terkait masalah itu, ya. Kalau soal untuk lunas dan tidak lunas itu keputusannya ada di pinjol. Kalaupun terjadi pelanggaran berat yang mana DC pinjol ini ternyata melakukan tindakan pidana, maka kasusnya sudah berbeda. Di kalian dengan si pinjol tetap urusannya perdata. Di DC pinjol dengan kalian urusannya pidana, ya. Dua proses hukum yang berbeda yang berjalan. Tidak ada ceritanya utang kita akan dianggap lunas secara otomatis, nggak ada. Kecuali yaitu tadi keputusan si pinjolnya ingin mencabut utang kalian. Ya, wewenangnya ada di pinjolnya ya teman-teman ya. Jadi bukan di kita, bukan di nasabah galbay. Kita memutuskan, wah lu udah nyebar kontak gua nih, otomatis pinjol akan lunas. Enggak gitu. Solusi terbaiknya adalah kalian kumpulkan bukti, laporkan ke pinjolnya dan juga laporkan ke OJK. Bilang, kalian akan melaporkan ini ke OJK. Siapa tahu pinjolnya mau menegosiasi ke kalian, jangan dilaporkan ya, nanti utang kita akan korting diskon pelunasan, akan kita kasih waktu tambahan, akan kita hapus bunga dendanya, akan kita hapus utang. Kayaknya sih hampir nggak mungkin ya hapus utangnya. Jadi lakukan itu, siapa tahu itu memberi keuntungan buat kalian. Ya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.